Dalam proyek dirumuskan secara mandiri dengan hanya menyasar pada level dimensi karakter. Padahal konsepsi yang benar ini adalah pembelajaran ini sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila yang menyasar pada rumusan level tersebut di kompetensi di setiap jenjang. Ini maksudnya. Ya, jadi nggak boleh geser dari sini. Capaian fase dimensinya ini semuanya ada di sini. Tinggal panjenengan pindahkan saja. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kegiatan lintas disiplin ilmu yang berada di luar. Ya, dilisipin. Kegiatan lintas diselipin yang berada di luar mata pelajaran. Karena apa Bapak Ibu? Kegiatan P5 ini bukan integrasi, tetapi karena memang tujuannya untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, sementara proyek ini mengacu pada rumusan kompetensi profil, tetap ya. Hanya saja memang ini berwujud di luar dari mata pelajaran. Guru-guru sudah tidak saatnya lagi menjadikan dirinya sebagai guru mata pelajaran. Miskonsepsi. Selanjutnya, miskonsepsi yang ketiga, ini adalah wajib menghasilkan produk. Yang benar apa Bapak Ibu? Produk akhir proyek ini bisa berupa aksi kampanye itu sudah oke. Gerakan jalan bersih, kemudian mereka keluar kelas bareng-bareng ngambilin, itu juga boleh gitu. Bentuknya ya, bentuknya. Jadi tidak selalu menghasilkan sebuah produk yang dihasilkan dipamerkan ya. Dan tidak harus. Ngaten nggih? Kalau misalnya dipamerkan ya tidak apa-apa, tetapi ini sifatnya tidak harus. Kegiatan proyek penguatan profil Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Ya. Bukan pembelajaran proyek. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau pembelajaran proyek ini titik tekannya adalah produk. Ya. Kalau di pembelajaran berbasis proyek ini titik tekannya pada proses. Kerjasamanya, mandirinya, tanggung jawabnya, gitu ya, komunikasinya seperti apa, ini kreativitasnya. Karena kita mengacu pada pembelajaran berbasis proyek, maka perlu adanya instrumen untuk melihat anak ini tanggung jawabnya sejauh mana, mandirinya itu sejauh mana. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kegiatan dikembangkan dari pelaksanaan pembuatan produk, padahal tidak. Biasanya kita itu memikirkan nanti produknya ini, baru perwujudan kegiatannya mengacu pada hasil produk. Ini pembelajaran proyek. Tetapi kalau pembelajaran berbasis proyek, ini kegiatan dikembangkan dari isu yang sedang dieksplorasi. Ya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau panjenengan memang endingnya itu menghasilkan sebuah produk, ya tidak apa-apa. Tetapi prosesnya itu harus berasal dari sebuah kondisi lingkungan yang memang betul-betul harus dijadikan sebuah atensi, kepedulian. Kemudian diwujudkan dalam bentuk aktivitas tersebut. Nah, bisa jadi dilakukan secara singkat, tetapi kita tidak. Umumnya perlu dilakukan waktu yang cukup lama pula, beberapa pertemuan untuk setiap tahapan alur dan seterusnya. Nah, ini perbedaan. Terus miskonsepsi yang keempat Bapak Ibu, proyek menyasar pada tema dan produk, bukan pada kompetensi sasaran ya. Jadi kalau menentukan tema ini juga jangan langsung aku pengen ngambil kebinekaan global saja gitu. Ya jangan, tetapi berangkat dari sebuah kondisi. Kenapa kok saya memilih tema ini? Assessment fokus menyasar pada rumusan kompetensi pelajar Pancasila untuk menjadikan tujuan pembelajaran. Nah, contoh nih misalnya, kegiatan proyeknya temanya gaya hidup berkelanjutan, ada ya di SD ya? Ada. Nah, yang pertama tadi. Kemudian dimensinya apa? Dimensi kemandirian dan bernalar kritis. Ini adalah perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Oke, nggih. Nah,
aktivitas utamanya adalah membuat poster mengenai pelestarian lingkungan. Nah, penilaian yang keliru misalnya mengukur kreativitasnya dari hasil posternya. Wah, ini posternya gambarnya bagus ini, warnanya bagus, terus bentuk gambarnya bagus. Tidak demikian ternyata. Yang dilihat itu adalah kemampuan mereka dalam menjalani proses tersebut. Berupa apa? Kemampuan untuk memanage waktu, mengelola pekerjaan. Karena ini berdasarkan proyek, ini kan lama prosesnya ya. Jadi kalau tiba-tiba jadi, justru itu akan menjadi pertanyaan. Nah, ini prosesnya gimana? Jangan-jangan dibuatkan orang lain, jangan-jangan dibuatkan bapak ibunya dan seterusnya. Nah, ini adalah prosesnya. Pak, apakah perlu ini disampaikan kepada masyarakat ataupun wali murid? Ya perlu. Perlu. Ini menjadi sebuah garapan kita. Nah, Bapak Ibu, saya sudah memberikan 2 hal file tadi. Yang pertama adalah buku pedoman terkait dengan profil, kemudian dimensi. 2 ini mohon bisa dibaca. Ini kan yang hadir 2 selain kepala sekolah. Yang satu baca ini sejauh 37 halaman, bacanya jangan dihafalkan. Dilihat aja. Oh, skimnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian panduannya jangan. Termasuk gini Bapak Ibu.